Gus Samsudin bikin hilang ingatan Wahabi, seolah-olah mereka masuk ke neraka yang sangat panas. Betul. Ya, Mas Ahmed, ini saya dapat laporan nih dari para santri. Kabarnya Wahabi ini dibuat terhalusinasi, Mas Ahmed. Biar mereka ini sadar dan tobat, biar merasakan siksaan di api neraka, gitu ya. Ini kayak sugesti juga sih mungkin ya teman-teman ya. Mereka itu tobat. Tapi ketika yang saya lihat ini, wah mereka tuh seperti kejang-kejang, kepanasan gitu ya Mas Ahmed. Ya, namanya halusinasi. Jadi perasaan itu mereka tuh dalam neraka. Iya. Jadi menurut Mas Ahmed, apa sih tujuan Gus Samsudin memperlakukan itu kepada Wahabi itu apa Mas Ahmed? Ya, supaya pikir mereka dan hati mereka tuh terbuka dan pikirnya sadar bahwasanya apa yang mana yang harus dibela, mana yang harus diberantas. Jangan ini dia kan salah. Dia seperti mau memberantas Samsudin, menjolimi. Malah yang dilindungi ya ilmu hitam kayak Kisoto, berarti dia masuk terstongkol. Kalau udah dia memusuhi Samsudin. Kayak dia Samsudin buat itu mereka biar sadar, terbuka. Mana yang seharusnya mereka lindungi atau bela, mana yang harus dibasmi. Ya itulah ini namanya Wahabi. Tapi Mas Ahmad gini, saya memahami itu dari sudut pandang yang awam, neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang bersalah. Ya, tapi lebih spesifik Mas Ahmad bisa nggak jelasin makna dari kata neraka itu Mas Ahmad? Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat Islam atau syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ di sini ada nama-nama neraka dan calon penghuninya. Banyak ya neraka ya Mas Ahmad. Ya. Yang pertama yaitu neraka jahanam. Neraka yang pertama adalah neraka jahanam. Jahanam merupakan neraka utama yang dihuni oleh para pelaku dosa besar. Calon penghuninya termasuk para pembunuh. Masuk nih Kisoto, Wahabi, mereka ingin niat membunuh Samsudin. Penyembah berhala dan orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Yang kedua, neraka syakal. Neraka kedua adalah neraka syakal adalah neraka yang dikenal dengan api yang menyala-nyala. Calon penghuninya adalah orang-orang yang menentang Rasul Allah dan melakukan kesombongan. Wahabi. Yang ketiga, neraka utama. Neraka ketiga adalah dipahami sebagai tempat penghancuran yang dahsyat. Calon penghuninya adalah mereka yang mengumpulkan harta secara tidak halal dan menolak memberikan hak-hak fakir miskin. Yang keempat, neraka jahim. Neraka keempat adalah neraka jahim, adalah neraka yang memiliki api yang menyala dan melahap. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat kezaliman dan menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Yang kedua, neraka lada. Yang neraka kelima adalah neraka lada adalah merupakan neraka dengan api yang berkekuatan. Calon penghuninya adalah mereka yang terjerumus dalam perbuatan maksiat seksual dan melakukan perbuatan zina. Yang keenam, neraka hafiyah. Neraka keenam adalah neraka hafiyah adalah dikenal sebagai tempat penderitaan yang sangat dalam. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan ukuran serta terlibat dalam kecurangan dalam urusan dunia. Yang ketujuh, neraka sa'ir. Neraka ketujuh adalah neraka sa'ir adalah ditandai dengan api yang membara. Calon penghuninya adalah mereka yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang terakhir, neraka hawiyah. Neraka yang terakhir adalah neraka hawiyah adalah neraka yang digambarkan sebagai jurang yang dalam dan gelap. Calon penghuninya adalah mereka yang terlibat dalam riba dan melakukan transaksi yang tidak halal. Setelah mengetahui nama-nama neraka dan calon penghuninya, autor sangat berharap kita semua dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah SWT. Tak hanya itu saja, autor berharap kita semua menjadi was-was dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Ke-8 neraka ini semuanya ada di para Wahabi dan Kisoto. Oh ya gitu ya Mas Ahmad ya. Apa yang dilakukan jadi, mereka? Tadi saya dengar yang utama tadi ternyata neraka yang paling panas, yang paling kejam gitu ya, yang paling ditakuti ternyata itu neraka jahanam. Betul, itu neraka yang paling dahsyat. Ya, jadi ini
kita ingatkan perihal neraka kita pun juga belum tentu ya. Ya. Makanya kita sama-sama mengingatkan, hindarilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pasti gini, kita aja diri kita yang sudah rajin sholat, rajin beribadah, berbuat baik sama orang. Kita aja masih meragukan diri kita apakah diterima atau tidak sholatnya. Karena kita lagi kisuroto gitu loh. Karena kita kalau kita kadang sholat tiba-tiba terbayang kita yang lainnya, itu kita tidak tahu diterima atau tidak. Jadi wallahu alam, Mas Ahmad semuanya jadi gitu untuk ya. kisuroto, sedangkan yang sholat saja kadang belum tentu masuk surga, apalagi kamu yang selalu apakan ilmu hitam dan memberantas Gus Samsudin. Jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Samsudin bikin hilang ingatan Wahabi, seolah-olah mereka masuk ke neraka yang sangat panas. Betul. Ya, Mas Ahmad, ini saya dapat laporan nih dari para santri. Kabarnya Wahabi ini dibuat terhalusinasi, Mas Ahmad. Biar mereka ini sadar dan tobat. Betul. Biar merasakan siksaan di api neraka gitu ya. Ini kayak sugesti juga sih mungkin ya teman-teman ya. Mereka itu tobat. Tapi ketika yang saya lihat ini, wah mereka tuh seperti kejang-kejang, kepanasan gitu ya Mas Ahmad ya. Namanya halusinasi. Jadi perasaan itu mereka tuh dalam neraka. Iya. Jadi menurut Mas Ahmad, apa sih tujuan Gus Samsudin memperlakukan itu kepada Wahabi itu apa Mas Ahmad? Ya, supaya pikir mereka dan hati mereka itu terbuka dan pikirnya sadar bahwasanya apa yang mana yang harus dibela, mana yang harus diberantas. Jangan, ini dia kan salah. Dia seperti mau memberantas Samsudin, menjolimi. Malah yang dilindungi ya ilmu hitam kayak Kisoto, berarti dia masuk terstongkol. Kalau udah dia memusuhi Samsudin. Kayak dia Samsudin buat itu mereka biar sadar, terbuka, mana yang seharusnya mereka lindungi atau bela, mana yang harus dibasmi. Ya itulah, ini namanya Wahabi. Tapi Mas Ahmad gini, saya memahami itu dari sudut pandang yang awam. Neraka itu adalah tempat bagi orang-orang yang buruk, orang-orang yang bersalah. Ya, tapi lebih spesifik Mas Ahmad bisa nggak jelasin makna dari kata neraka itu Mas Ahmad? Neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat Islam atau syariat Allah dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ di sini ada nama-nama neraka dan calon penghuninya. Banyak ya neraka ya Mas Ahmad. Ya. Yang pertama yaitu neraka jahanam. Neraka yang pertama adalah neraka jahanam. Jahanam merupakan neraka utama yang dihuni oleh para pelaku dosa besar. Calon penghuninya termasuk para pembunuh. Masuk nih Kisoto, Wahabi, mereka ingin niat membunuh Samsudin. Penyembah berhala dan orang yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Yang kedua, neraka syakal. Neraka kedua adalah neraka syakal, adalah neraka yang dikenal dengan api yang menyala-nyala. Calon penghuninya adalah orang-orang yang menentang Rasul Allah dan melakukan kesombongan. Wahabi. Yang ketiga, neraka utama. Neraka ketiga adalah dipahami sebagai tempat penghancuran yang dahsyat. Calon penghuninya adalah mereka yang mengumpulkan harta secara tidak halal dan menolak memberikan hak-hak fakir miskin. Yang keempat, neraka jahim. Neraka keempat adalah neraka jahim, adalah neraka yang memiliki api yang menyala dan melahap. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat kezaliman dan menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional. Yang kedua, neraka lada. Yang neraka kelima adalah neraka lada, adalah merupakan neraka dengan api yang berkekuatan. Calon penghuninya adalah mereka yang terjerumus dalam perbuatan maksiat seksual dan melakukan perbuatan zina. Yang keenam, neraka hafiyah. Neraka keenam adalah neraka hafiyah, adalah dikenal sebagai tempat penderitaan yang sangat dalam. Calon penghuninya adalah mereka yang berbuat curang dalam timbangan dan ukuran serta terlibat dalam kecurangan dalam urusan dunia. Yang ketujuh, neraka sa'ir. Neraka ketujuh adalah neraka sa'ir, adalah ditandai dengan api yang membara. Calon penghuninya adalah mereka yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang terakhir, neraka hawiyah. Neraka yang terakhir adalah neraka hawiyah,
adalah neraka yang digambarkan sebagai jurang yang dalam dan gelap. Calon penghuninya adalah mereka yang terlibat dalam riba dan melakukan transaksi yang tidak halal. Setelah mengetahui nama-nama neraka dan calon penghuninya, autor sangat berharap kita semua dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah SWT. Tak hanya itu saja, autor berharap kita semua menjadi was-was dan menjauhi segala larangan Allah SWT. Amin. Ke-8 neraka ini semuanya ada di para Wahabi dan Kisroto. Oh ya gitu ya Mas Ahmad ya. Apa yang dilakukan Jadi, mereka? tadi saya dengar yang utama tadi ternyata neraka yang paling panas, yang paling kejam gitu ya, Mas Ahmad, yang paling ditakuti ternyata itu neraka jahanam. Betul, itu Ya, Mas Ahmad, neraka yang paling dahsyat. Ya, jadi ini kita ingatkan perihal neraka kita pun juga belum tentu ya. Ya. Nah, makanya kita sama-sama mengingatkan, hindarilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pasti gini, kita aja diri kita yang sudah rajin sholat, rajin beribadah, berbuat baik sama orang. Kita aja masih meragukan diri kita apakah diterima atau tidak sholatnya. Karena kita lagi kisuroto gitu loh. Karena kita kalau kita kadang sholat tiba-tiba terbayang kita yang lainnya, itu kita tidak tahu diterima atau tidak. Jadi wallahu alam Mas Ahmad semuanya jadi gitu untuk ya. Kisroto, sedangkan yang sholat saja kadang belum tentu masuk surga, apalagi kamu yang selalu apakan ilmu hitam dan memberantas Gus Samsudin. Jadi sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.